Shalom bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan apa itu salib dan apa makna salib bagi umat Katolik. Nah, pada zaman sekarang banyak kita mendengar bahwa orang-orang di luar agama Kristen atau di luar agama Katolik mempertentangkan tentang salib. Ada yang mengatakan bahwa orang Katolik menyembah patung yang berhala, dan lebih ngerinya lagi ada yang mengatakan bahwa korpus yang ada di salib itu adalah jin kafir yang tergantung. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa arti salib dan makna salib bagi umat Katolik. Salib mengandung arti yang sangat mendalam. Yang pertama, keistimewaan dari Allah Trinitas. Yang kedua, salib menunjukkan keadilan Allah, di mana akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib itu. Yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita, agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang keempat, salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa maut. Jauh sebelum peristiwa Kalvari, salib merupakan suatu alat hukuman mati yang paling keji, yang paling hina, dan yang paling rendah. Hukuman di kayu salib biasanya diterapkan dan dilaksanakan khususnya kepada kaum budak, kaum Yahudi. Salib adalah alat hukuman yang berasal dari Timur Tengah ataupun Parsia, terbuat dari kayu balok. Dalam diri Tuhan Yesus, ada yang menafsirkan bahwa palang vertikal dan horizontal menggabungkan kemanusiaan dan kerahiman Allah dan manusia. Seorang warga negara Romawi tidak boleh disalibkan kalau dihukum mati, karena merupakan suatu penghinaan dan paling memalukan. Salib yang ada korpus Tuhan Yesus atau sering disebut krusifik merupakan simbol lambang khas dan suci bagi umat Kristen, khususnya bagi umat Katolik merupakan lambang inti dan agung. Boleh juga disebut simbol atau lambang yang paling kelihatan. Salib juga mengingatkan kita akan penghinaan, penyiksaan, penderitaan, kedukaan, dan kesepian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saatnya telah tiba, yakni saat Tuhan Yesus dimuliakan, saat Dia kembali ke sisi Bapa karena kematian di kayu salib. Namun pada saat itu juga salib berubah maknanya sebagai umat Kristen. Yang pertama, tanda kemenangan. Yang kedua, tanda harapan akan kebangkitan. Yang ketiga, tanda kasih karena Tuhan Yesus telah menebus umatnya dengan mati di kayu salib. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Gereja Katolik menggunakan salib korpus yang mengingatkan umat beriman bahwa Yesus Kristus telah rela menebus dosa manusia dan merelakan dirinya disalibkan. Simbol dari salib dalam Gereja Katolik bagi umat beriman bahwa mengingat manusia untuk memikul salibnya seperti Tuhan Yesus. Artinya, manusia yang mempunyai beban dan hidupnya harus memikulnya, sebab Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya menghadapi masalah di luar kemampuannya. Maka dari itu, umat Katolik membuat tanda salib sebagai ciri khas, yang artinya tanda kemenangan Kristus yang telah wafat dan pada hari ketiga bangkit di antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Banyak pertanyaan dari gereja tetangga, mengapa orang Katolik menggunakan tanda salib sebelum dan sesudah berdoa, dan salib yang ada di dinding gereja maupun rumah menggunakan korpus Tuhan Yesus.
Bukankah ia telah mati dan naik ke surga? Dan mengapa masih ada Tuhan Yesus disalib? Bukankah seharusnya hanya salib saja? Pertanyaan yang demikian harus ditanggapi dengan pemahaman yang benar agar orang lain tidak salah tangkap. Dalam Gereja Katolik, salib merupakan media untuk mengingat kasih sengsara Yesus dalam karya keselamatannya bagi umat manusia. Justru salib orang Katolik digantung tubuh Yesus Kristus agar kita tahu bahwa salib itu memang benar salib Yesus Kristus. Kita benar-benar menghormati kasih sengsara dan wafat Yesus di salib itu. Di sanalah terbentang misteri keselamatan Allah. Yang menjadi dasar biblis salib dalam Gereja Katolik dapat kita lihat dalam Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Bunyinya seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. 1 Petrus bab 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dapat juga kita lihat dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik menegaskan tentang buah dari kurban Yesus Kristus. Kompendium Katekismus Gereja Katolik menegaskan dengan memanggil para murid untuk memanggul salib dan mengikut Dia. Yesus ingin mempersatukan mereka sebagai ahli waris dengan kurban penebusannya. Makna dari salib yaitu sebagai wujud rencana penyelamatan Allah, sebagai misteri penebusan dan pemberitaan salib, sebagai tanda kemenangan atas dosa dan dunia, sebagai kabar baik, sebagai keseluruhan, sebagai misteri dialog kasih, sebagai misteri persahabatan, wujud penyerahan diri Allah, sebagai bela rasa Tuhan dalam kesepian seseorang dan bela rasa Yesus dalam kaum tertindas. Salib sebagai wujud rencana penyelamatan Allah. Salib adalah hikmat kebijaksanaan Allah. Hikmat kebijaksanaan Allah adalah hikmat dan kebijaksanaan yang digambarkan dalam rencana Allah, yakni rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia. Rencana penyelamatan Allah ialah menghendaki Allah semua manusia, bangsa, segala cipta ditebus, dikuduskan, dan diselamatkan. Penebusan, pengudusan, dan penyelamatan ini terjadi dalam diri Yesus yang ditulis Allah untuk hidup, berkarya, menderita, wafat, dan memperoleh kemuliaan melalui kebangkitan. Misteri penebusan dan pemberitaan salib. Manusia ditebus dosa-dosanya melalui kematian Yesus di salib serta kebangkitannya dari kematian. Untuk memahami penebusan ini menggunakan hikmat kebijaksanaan Allah. Hikmat kebijaksanaan Allah adalah hikmat yang berasal dari Roh Allah, bukan hikmat yang berasal dari dunia. Perlu suatu keyakinan atau iman kepada Allah agar mampu memahami hikmat yang tersembunyi ini. Salib tanda kemenangan atas dosa dan dunia. Kematian Yesus di kayu salib tidaklah sia-sia. Dengan kematiannya itu, ia meraih kemenangan atas dosa dan dunia, serta mendapatkan kebangkitan dari Allah. Kemenangan atas dosa dilakukan Yesus dengan memikul dosa manusia pada dirinya sendiri, menuju pada kematiannya di kayu salib. Dosa adalah sebuah kekuatan jahat yang menguasai pikiran dan tindakan manusia. Dosa mengakibatkan ketakutan, penindasan,
keputusasaan, keraguan, dan penderitaan manusia. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus mematahkan cengkraman kuasa dosa itu menjadi kemerdekaan. Sedangkan kemenangan atas dunia ialah kemenangan Yesus mengalahkan sistem kejahatan yang ada dalam masyarakat, pemerintahan, dan kekuasaan kegelapan yang di dunia ini. Dalam pandangan publik, salib memang mengerikan, memalukan, bahkan menjijikkan. Namun dalam wafat Yesus Kristus, salib memperoleh cahaya dan arti baru. Salib mengandung simbolis yang patut dipahami dan dihayati oleh setiap orang Kristiani. Sejak abad kedua, para antropolog gencar memperkenalkan salib bukan sebagai alat hukuman yang mematikan, namun sebagai alat yang menyembuhkan alam raya dan menyelamatkan manusia. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, demikianlah video singkat mengenai apa itu salib dan apa makna salib bagi umat Katolik.